langsung aja ke strength and weakness. Strength and weakness. Strength-nya orang INFP T is idealistic. Itu tadi, mediator friend are loved ones will come to admire and depend on them for their optimism. Their unshaken belief that all people are inherently good, perhaps simply misunderstood, lend itself to incredibly resilient attitude in the face of hardship. Ada saat-saat misalkan dulu aku sempat ya diajak bisnis misalnya. Setelah itu sebelum bisnis ini berjalan aja, aku sudah yakin banget, optimis banget gitu. Ini bakal bagus nih jualannya. Ini kita bakal untung banyak nih gitu. Tapi ternyata setelah berjalan, bahkan belum berjalan lama, penjualannya turun, kita nggak jualan sama sekali, akhirnya di bank, terminated. Tapi yang aku ingin beri tanda yaitu optimismenya. Itu tadi, kita terlalu sering jadi orang yang terlalu optimis, super optimistic. Is it bad? Is it good? I don't know. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Punya optimisme yang berlebih gitu. Kita kan nggak tahu bakal ini bisnis bakal profitable atau tidak gitu, melihat keadaan di lapangan kayak gini atau enggak gitu. Itu kan kalau misalnya terlalu optimis, kita lempar-lempar aja ya bisa jadi gagal gitu. Seek and value harmony. People with the mediator personality type have no interest in having power over others and don't much care for the metering attitudes at all. They prefer a more democratic approach and work hard to ensure that every voice and perspective is heard. Soal karir juga ya. Aku kayaknya lebih gampang umpamain semua ini lewat karir. Mungkin karena aku memang baru-baru ini kerja juga sih. People with mediator personality. Oh iya. Satu temanku, mungkin ada berapa episode dari sini aku bakal undang ke sini. Emang ini podcast apaan? Kayak yang terkenal aja, kayak Om Deddy aja. Enggak lah. Aku ajak ngobrol. Aku ajak ngobrol di sini. Dia sempat bilang gini. Kamu kan orangnya kayaknya memang enggak terlalu pursue jabatan ya gitu. Orang yang nggak perlu pursue jabatan itu nggak usah ngerendah lah, nggak usah menjilat. Tapi kalau dimintain tolong, ngomong aja pasti bisa. Udah nggak usah menjilat, tapi ngomong aja pasti bisa. Toh kamu punya teman-teman. Wah, itu langsung ngena. Karena memang aku orangnya nggak suka manjat karir. nggak suka aku malah orangnya kutu loncat. Belum berapa lama setelah itu aku pergi dari perusahaan lain, dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Mungkin ada kasus di mana perusahaannya lagi pilot gitu, terus aku tinggal gitu. Semoga yang sekarang tidak ya. Dan memang secara personal aku nggak suka jabatan. Aku nggak bisa aku ngatur orang itu, nggak bisa aku asli. One time aku kan dijadiin aku ngawasi satu teman kerjaku. Aku sama-sama desainer tapi aku bisa supervising dia kerjaannya gimana gitu itu. Tapi aku merasa ya skillku sama dia masih bagusan dia juga gitu kan. Terus aku nggak bisa sehebat dia, mana mungkin. Jadi pikiranku, mana mungkin aku bisa membawahi orang yang skillnya lebih tinggi daripada aku gitu. Padahal in some case it may be possible. Ya dalam kasus yang berbeda pasti bisa, pasti possible karena setiap orang pasti punya kualitas yang berbeda-beda.
Tapi secara personal aku mikir itu aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa membawahi orang menurutku gitu. Nah, seperti itu. No interest having power over others. Open-minded and flexible. A live and let live attitude comes naturally from mediators, and they dislike being constrained by rules. Mediators give the benefit of the doubt too, and so long as their principles and ideas are not being challenged, they will support others' right to do what they think is right. Sebagian benar, sebagian juga enggak. They dislike being constrained by rules. Bener, kalau misalnya aturan itu banyak banget gitu, constraint banget kita kan, nggak bisa bebas. Apalagi secara nyeni. Orang desainer grafis itu kan nggak bisa disuruh kalau pakai ini ya udah ini gitu. Tapi ya namanya juga kepepet karena nggak punya duit, ya sudah ngikutin apa kata klien. As long as their principles and ideas are not being challenged, they will support others' right to do what they think is right. Bener, karena aku orangnya gullible, gampang percayaan sama orang. Kalau misalnya dalam bisnis, teman-teman bisnisku ngomong kita kayaknya cocoknya jualan kayak gini gitu, dia kayaknya jualan kayak gini gitu, aku iya aja gitu. Aku orangnya yes man. Yes man, karena aku pikir ya mereka lebih cocok di bidangnya dan aku punya bidangku sendiri, ya oke. Aku support dari belakang Tutwuri Handayani. Ya kayak gitu, open-minded and flexible. Asal nggak benar-benar jauh dari apa yang aku bayangkan. Misalnya dalam visiku bisnis kita itu kayak gini, tapi tiba-tiba ada yang bilang kalau visinya itu beda banget gitu, jauh dari visiku gitu, ya mungkin aku pasti akan bersuara gitu. Very creative, mediators combine their visionary nature with their open-mindedness to allow them to see things from unconventional perspective, being able to connect many far-flung dots into a single theme. It's no wonder that many mediators are celebrated poets and authors. Mungkin karena inilah aku ngambil sastra Inggris. Mediators itu kebanyakan seorang puitis dan penulis, author, karena mereka kreatif. Aku sempat bikin seperti short story gitu kan, dulu banget waktu SMP atau SMA gitu, lagi boomingnya RF online tuh ya kan. Aku nulis biasa aja sih sebenarnya, karena waktu RF online booming itu aku hampir setiap hari loh ke warnet buat main RF online itu. Nah terus aku bikin, ada cuma 1,5 halaman gitu kan, terus aku tinggal. Nah adikku tiba-tiba buka kertas cerpenku itu tadi, soal RF online itu tadi. Dia bilang gini, ini Mas yang bikin gitu. Dia serasa nggak percaya gitu, bisa banget ya kayak gini gitu. Maybe I have a knack on writing fiction. Mungkin aku bisa ya bikin tulisan-tulisan fiksi gitu, bisa jadi. Dedicated and hardworking, wah ini sama sekali tidak benar. Aku orangnya mageran sumpah. While others focusing the challenge of the moment may give up when the going gets tough, mediators, especially assertive ones, have the benefit of the far-reaching vision to help them through. Knowing what they are doing is meaningful gives people with this personality type a sense of purpose and even courage when it comes to accomplishing something they believe in. Partly benar. Knowing that they were doing is meaningful. Nah, misalkan aku
menggunakan skillku dan skillku ternyata berguna bagi orang lain, itu sangat memuaskan meskipun nggak dibayar. Dulu kan waktu kuliah aku ada apa namanya kepanitiaan ya, aku dari kepanitiaan satu kepanitiaan lain itu selalu jadi graphic designer, dan aku suka jika karyaku itu dipampang gitu. Jadi ada nih, aku jadi graphic desainernya kepanitiaan lomba bahasa Inggris SMA se-Jawa dan Bali. Teman-teman itu bikin poster gede banget, ada 4 meteran paling, dan itu fully yang desain aku, meskipun nggak dibayar. Dan apa namanya, waktu itu bikinnya sambil ngantuk-ngantuk. Itu sangat memuaskan, it's meaningful, makanya aku suka. Jadi di bioku LinkedIn itu LinkedIn aku sering ngomongnya LinkedIn, tapi apa namanya yang bener kan LinkedIn ya. Aku bilang gini, aku sampai lali. Itu quote-nya Nabi Muhammad, apa sih namanya, hadis. Iya, hadis. Apa sih namanya, ya Allah, jauh banget dari Islam. Ini aku bilang gini, khairu linnas anfa'ahu linnas, khairu linnas anfa'ahum linnas. The best among you are the one who bring greatest benefits to many others. Manusia yang paling baik adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Wah, itu kena banget lah, keren banget soalnya itu. Karena memang yang aku cari dari skillku ini adalah bahwa aku pingin skillku ini meaningful ke others, berguna bagi orang lain. Jika itu berguna meskipun aku nggak dibayar, senang sekali rasanya. Knowing that they are meaningful gives people with this personality a sense of purpose, tujuan. Ini kan apa namanya, dalam satu topik dedicated and hardworking ya. Aku itu orangnya nggak hardworking banget. Tapi kalau misalnya I have the purpose, aku punya tujuannya, itu mau secapek apapun aku nggak akan capek. Sempat aku sampai ngerjain apa namanya, garapan desain ya di tempat kerjaku itu, nginep sampean, nginep di kantor satu hari satu malam, pulang jam 4 pagi subuh, because I know I have the purpose in here. Kalau aku, karena purposeku waktu itu karena aku masih masa probation ya. Kalau misalnya aku performaku nggak bagus saat probation, apa aku bisa lebih bagus kalau misalnya aku sudah diterima sebagai karyawan tetap gitu misalnya. Maksudnya itu purposeku waktu itu. Makanya kalau udah nyampe, kalau udah ada di pikiran, udah tertanam, wah aku benar-benar nggak capek rasanya. Terus iya, soal purpose ini, nah sempat ada kan orang tiba-tiba nge-DM aku di Instagram. Dia tanya, Mas INFPT ya? Sorry, tak buka dulu DM-nya. Sampai lupa aku percakapannya. Ya. Oh ini. Jadi aku sempat bikin jawaban di Quora kan, panjang lebar gitu kan. Nah, terus ada satu orang nge-DM Instagramku, karena di Instagramku aku tulis bahwa aku INFPT. Nah itu pacarnya gitu pacarnya yang nge-DM aku itu waktu ngambil 16 personalities itu dia juga INFP.
Dan memang dia bilang kayak gini, kadang susah ya untuk ngerti INFP. Kebetulan saya ENFP, jadi sama-sama struggle dan harus di-push dulu. Kalau misalnya kerja, kalau misalnya nyari karir gitu, atau misalnya kerja. Iya benar. Kalau misalnya ya berkaitan dengan yang tadi aku bilang, kalau misalnya karirku itu nggak sesuai passionku atau karirku itu apa namanya nggak sesuai purposeku, aku nggak akan kerja. Apa namanya ini kan passionku, aku nggak bisa dipaksa gitu, mindsetku seperti itu. Tapi kalau misalnya udah ketemu purposeku, aku udah nemu apa yang aku inginkan dalam pekerjaanku, aku nggak akan capek melakukannya. Tapi sekali melakukan, kalau kalian lihat TikTokku, kalau udah selesai gitu misalnya, aku ada job desk nih, masuk set, aku langsung kerjakan, selesai semuanya, aku balik lagi TikTokan. Sorry, bukan TikTokan, nonton video K-pop atau rebahan. Aku nggak hardworking banget, tapi kalau misalnya udah udah ada purpose-nya, pasti berangkat. Difficult to get to know. Wow. Oh, sebelumnya ini dislike dealing with data. Bener banget, aku nggak mau ngomongin soal data. Karena wih. Jadi aku sempat di Jakarta ya, punya teman kerja juga. Karena memang kerjaannya data, karena kerjaannya working with data gitu itu. Dia logical banget orangnya. Aku baru pertama kali punya conversation yang se-passionate itu menurutku. Yang sampai dalam banget, kita sampai ngomongin soal konsep ketuhanan waktu itu. Padahal kita barusan pulang dari American Education Fair gitu kan ya. Terus kita lagi jalan tuh mau ke mall gitu buat sekedar minum boba atau apa gitu kan. Nah, kita ngomong-ngomongan gitu tuh. Di kantor dia itu memang kerjaannya mengolah data. User kita itu dari mana saja, dia umurnya berapa aja, dari mana saja, terus gendernya laki-laki atau perempuan gitu. Itu data semua, logical banget tingginya. I can never be like him ever. Aduh, ngomongin data itu sulit banget sebenarnya. Ada suaranya kereta lagi. Aku lebih intun sama big picture. Jadi misalnya kita nggak bisa ngambil take things very logically kadang. Ada juga saat-saat bahwa dimana sesuatu itu di luar logika memang. Dan meskipun aku kadang berpikir secara rasional, aku pingin ini secara fakta gitu, tapi kalau misalnya disuguhkan dengan data atau disuguhkan dengan logical thinking tuh, I never see that. Aku nggak bisa lihat itu. Hijau. Take things personally. Mediators often take challenges and criticisms personally rather than as inspiration to assess their positions. Avoiding conflict as much as possible. Mediators will put a great deal of time and energy into trying to align their principles and the criticisms into a middle ground that satisfies everybody. Iya. Kalau misalnya dikritik, aku lebih banyak personally offended. Sebenarnya nggak juga sih, nggak mesti kayak gitu ya. Ya ampun, ini apaan nih? Kalau kalian dengar ini suaranya, kereta apinya lagi lewat.
Tunggu sebentar ya. Astaga. Nah, ruanganku ini kan terbuka ya. Yang namanya jendela itu gede banget. Terus aku buka dua-duanya biar ada angin masuk. Pintu juga aku buka. Otomatis suara juga masuk. Suara banyak banget masuk. Nah, kayak itu tadi sepeda motor yang pakai knalpot brong lewat itu juga pasti kerekam. Dan kalau misalnya kalian dengar, mohon maaf banget. Mediators often take challenge and criticisms personally. Iya. Kadang kalau misalnya kritisismnya itu keras banget gitu, itu I take things personally. Aku sempat punya bukan bos sih, atasan yang dia itu ngomongnya ngapak banget, dan kalau demek itu nggak ngotak ke hati. nggak cuma ke aku tapi ke yang lainnya juga. And this is based on apa namanya reviewnya teman-teman juga ya. I'm sorry, but we take things personally. Waduh, sakit banget itu kalau ke hati itu. Makanya we tend to avoid conflict. Kita lebih suka menghindari konflik. Aku nggak suka apa namanya. Kalau kalian denger itu juga, maaf banget. Kayaknya emang perlu banget punya ruangan tertutup ya, yang ada apa namanya busanya gitu tuh di dinding-dinding gitu. Wah, itu keren banget tuh. Semoga next time bisa. Amin. Tolong diamini semuanya. Ya, aku suka secara personally, aku lebih suka nggak bertengkar sama sekali dalam relationship atau dalam pertemanan atau dalam karir atau dalam professionally ya speaking. Of course konflik itu pasti bakal terjadi. Nggak ada yang namanya hidup dalam misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu konflik sama sekali nggak ada, itu nggak ada. Pasti ada konflik. Nah, apa namanya, tapi daripada kontok-kontokan gitu ya, rame terus membesarkan masalah yang udah ada, masalah yang kecil terus tiba-tiba jadi besar, I don't like it sama sekali. Enggak, lebih baik menghindar aku. Makanya sempat temanku bilang waktu itu, kita lagi omong-omongan gitu kan, terus aku cerita soal ini, terus dia bilang gini ke aku, kamu itu Lintang itu orangnya lebih suka menghindari konflik. Dia nggak suka apa namanya, misalnya dia bener atau salah, dia tetap yang minta maaf gitu. Bener banget memang. Soalnya aku nggak suka apa namanya konflik lama-lama gitu. Menghabiskan waktu. Mediators will put a great deal of time and energy into trying to align their principles and criticism into middle ground and satisfies everybody. Aku sempat bilang gini ke apa namanya, aku sempat punya mindset kayak gini. Sampai sekarang maksudnya. Jadi gini, misalnya dalam hubungan ya, itu tadi yang aku bilang, konflik itu pasti ada. Tapi secara INFP, secara aku sendiri, aku suka cari tengahnya. Aku lebih prefer cari tengahnya. Tengah ini nggak ketemu, ya udah aku ngalah. Gitu. Gimana sih kamu apa namanya puas dengan keputusan ini? Aku juga puas dengan keputusan ini. Gitu. Ayo cari tengahnya. Misalnya kita sama-sama punya Netflix, tapi dia sukanya nonton drakor, aku sukanya nonton anime. Nah ini apa namanya, aku kadang sering ngeset VPN-nya Jepang misalnya, terus dia suka ngeset VPN-nya di Korea misalnya. Nah itu kan nggak ketemu tuh. Gimana caranya cari tengah-tengahnya? Ya udah, kita saling saling ngalah aja. Bikin profil 2 misalnya.
Terus kalau VPN nggak bisa ya 2 orang, atau ya udah sekalian bioskop 21 solusinya, bioskop XX1. Ya intinya seperti itu, aku lebih suka nyari tengahnya. Ya apa carane iki ketemu tengahnya gitu. Aku sering ngomong kayak gitu ke teman-temanku. Difficult to get to know. Mediators are private, reserved, and self-conscious. This makes them notoriously difficult to really get to know, and their need for these qualities contributes to the guilt they often feel for not giving more of themselves to those they care about. Kita ini orangnya private. Kita lebih suka private. Dalam satu wawancara kerja, aku kan ditanya ini, Mas Lintang suka lingkungan kerja yang seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya saya kerja, saya pingin cubicle. Cubicle itu maksudnya kalau misalnya dalam satu desk itu, kita ada sekatnya tuh. Jadi aku kerja private banget gitu. Ya kayak gitu. Karena apa namanya, private itu kita ada di bubble sendiri, nyaman dalam bubble sendiri. Tidak melihat dunia luar, tidak melihat semua keburukan yang ada di luar. Hanya kita dan dunia kita. Wah. This makes them notoriously difficult to really get to know. Makanya kita bakal sulit untuk berkenalan. Ada satu lagi quote yang aku suka dari temanku. I am not a type of someone who is initiate a conversation. Nah itu tadi. Aku nggak bisa memulai percakapan. Aku bisanya ngerespon. Kalau misalnya ada kita lagi 3 orang nih ya. Terus aku nggak kenal satu orang ini misalnya. Ada temanku yang bawa aku, terus dia punya teman lain, terus kita ada bertiga gitu. Aku nggak kenal sama dia. Kalau misalnya dia nggak ngomong duluan, aku nggak bisa initiate percakapan. Nggak bisa aku. Kalau misalnya dia tanya, aku pasti jawab. Dan pas aku jawab itu, nggak selesai setelah aku jawab tok gitu. Aku pasti nyari topik lain gitu. Aku harus di-initiate dulu gitu. Intinya kayak gitu. Karena ini masih satu segmen dan ternyata masih ada segmen-segmen yang lain. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 segmen untuk mengenal 16 personalities. Dan podcast ini sudah berjalan, ngobrolan ini sudah berjalan hampir 1 jam. Langsung aja ke conclusion aja ya kali ya. Tapi kalau kalian tertarik untuk aku ngomongin 16 personalitiesku yang itu tadi, INFP itu tadi, silakan komen, silakan ngomongin kalau misalnya kalian pingin lagi. Soalnya segmen yang lain ngomongin soal romantic relationship, bagaimana sifatnya INFP ini kalau misalnya sama pacarnya atau sama istri, suami, soal friendships di lingkaran teman-temannya, parenthood, bagaimana dia parentingnya, jika dia jadi orang tua seperti apa gitu kan, career path, karir apa yang cocok bagi dia, workplace habits, sama juga secara profesional dia itu habitnya seperti apa, kebiasaannya kayak apa. Nah itu tadi. Kalau misalnya tertarik, silakan komentar. Nanti aku review lagi. Tapi kita langsung ke conclusion aja ya ini. Few personality types are as poetic and kind-hearted as mediators. Their altruism and vivid imagination allow mediators to overcome many challenging obstacles, more often than not brightening the lives of those around them. Wah, kita seperti pelita di dalam gelap. Brightening the lives of those around them.
Mediators' creativity is invaluable in many areas, including their own personal growth. Kreativitasnya invaluable di area yang banyak sekali, terutama di personal growth mereka, di perkembangan personal mereka. Whether it is finding or keeping a partner, making friends, reaching dazzling heights on the career ladder, or planning the futures, mediators need to put in conscious effort to develop their weaker traits and additional skills. Memang kita harus benar-benar berusaha ya, kalau misalnya punya partner, punya teman gitu, itu harus berusaha memperlihatkan keunggulan kita. Iya, salah satu kualitas INFP ini bahwa mungkin nggak cuma INFP ya, IN yang lain juga, bahwa kita nggak punya banyak teman, tapi kalau misalnya sudah punya teman itu benar-benar kita keep banget, kita jaga banget. Ini satu-satunya temanku gitu misalnya. Enggak juga. Jadi teman-temannya INFP ini adalah special circle mereka yang memang benar-benar mereka sayang dan benar-benar mereka keep. What you have read so far is just an introduction. Wow, gila, 9 segmen itu tadi hanya cuma introduction aja. Oke, konklusinya itu. Selesai. Yaitu adalah INFP MBTI-ku. Karena ini obrolan pertamaku juga, mungkin aku sering kali blank ya, atau sering kali ada jeda di setiap obrolan gitu. I'm sorry, I will be better. Aku pinginnya kayak di memang kayak di podcastnya J, How Did I Get Here, itu dia punya co-host Dian, itu produsernya. Dia ajak ngobrol, jadinya obrolannya flowing gitu, nggak ada jeda di situ. Nah, aku pinginnya kayak gitu. Tapi siapa ya yang bisa jadi produsernya? Well, untuk ngalor ngidul pertama, terima kasih semuanya yang sudah dengerin. Terima kasih buat semuanya yang nonton di YouTube atau dengerin di Spotify. Ya, ini bakal ada di Spotify juga. Dan bakal aku promote juga di berbagai sosial media aku, termasuk TikTok. Aku punya TikTok loh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di ngalor ngidul berikutnya. Semoga istiqomah, bakal upload terus tiap minggu. Sampai jumpa.